7.000 meter di atas laut, bro. Gimana kalau langit bukan cuman awan, tapi laut? Dan gimana kalau dewa beneran turun buat ngasih hukuman mati? Semuanya dimulai dari satu kesalahan kecil. Masuk tanpa bayar. Ini bukan dongeng, ini Skypiea. Akhirnya kru topi jerami beneran sampai di atas awan. Begitu naik, mereka langsung bengong lihat suasananya yang asing banget. Mereka juga masih bingung sebenarnya mereka lagi ada di laut atau malah di awan. Buat ngetes itu semua, si Usopp langsung nyemplung kayak biasa. Tapi ternyata bro, lautan putih itu beda. Dia punya dasar dan bisa jatuh ke bawah awan. Jadilah Usopp langsung kepleset dan hampir kelempar jauh. Untungnya Luffy sama Robin Gercep turun dan nyelamatin dia. Tapi masalah baru datang cuy. Gara-gara insiden itu, mereka malah mancing monster laut yang ternyata udah adaptasi hidup di awan. Belum sempat tenang, ada juga manusia bertopeng muncul nyerang mereka. Orang itu lincah banget, sampai Luffy, Zoro, sama Sanji kewalahan dibuatnya. Tapi tak lama, muncul seseorang yang ngalahin si bertopeng tadi. Dia ngenalin diri sebagai Satria Langit, namanya Gunfall. Dia cerita kalau mereka sekarang ada di White Sea, 7.000 meter di atas Blue Sea. Makanya badan kru topi jerami berat dan nafas jadi susah. Gunfall nawarin bantuan, tapi ya namanya juga jasa. Nggak gratis dong bro. Sebelum pergi, dia ninggalin satu peluit. Katanya kalau ditiup, nanti dia bakal datang bantu. Tapi sebagai gantinya, mereka harus balas bantu kapanpun Gunfall butuh. Deal yang agak ngeri sih sebenarnya. Setelah Gunfall pergi, mereka lanjut jalan cari akses ke tempat lain. Sampai akhirnya mereka ketemu gerbang masuk Sky Island yang dijaga wanita bernama Amazon. Untuk bisa masuk, biayanya 1 miliar X-Tol per orang. Nami langsung panik karena jelas mereka nggak punya uang sebanyak itu. Amazon bilang mereka bisa bayar atau nggak bayar, tapi tiba-tiba seekor lobster raksasa muncul dan bawa mereka ke atas pulau tanpa izin resmi. Dari situ, Amazon melapor bahwa ada 7 orang masuk tanpa bayar, yang berarti mereka dinyatakan turis ilegal dan harus menerima penghakiman surga. Setelah melewati jalur yang ekstrim menuju atas, akhirnya mereka tiba di Godland Skypiea. Mereka turun dari kapal dan mulai nikmatin suasana baru yang indah dan unik banget. Sampai mereka ketemu seorang gadis cantik yang dikira malaikat. Namanya Konis, ditemani rubah awannya bernama Su. Konis menyapa ramah dan bilang bahwa mereka berada di pantai malaikat Skypiea. Tak lama, ayah Konis yang bernama Pagaya datang menaiki wafer, kendaraan melayang khas penduduk langit. Nami langsung terkejut karena kendaraan ini juga tercatat di logbook milik Norland. Pagaya pun mengajak mereka mampir ke rumahnya. Tapi sebelum itu, Luffy malah asal naik wafer dan langsung jatuh ke Laut Putih. Nami ikut coba dan berhasil, bahkan langsung jalan sekeliling pulau sementara. Yang lain ikut Pagaya ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sanji masak bareng Pagaya. Sementara Konis menjelaskan tentang alat unik mereka bernama dial. Ada tone dial untuk merekam suara, breath dial yang bisa menyimpan angin dan menggerakkan wafer, dan masih banyak jenis lainnya. Saat semuanya makan, Sanji sadar kalau Nami belum pulang. Konis kasih tahu bahwa di sebelah pulau ada tempat terlarang bernama Upper Yard, tanah yang dianggap suci tempat tinggal dewa. Masuk ke sana berarti penghinaan bagi para penduduk dan bisa membangkitkan murka sang dewa, God Enel. Di sisi lain, Nami yang lagi berada dekat Upper Yard melihat sebuah perahu tua dan menemukan tone dial berisi percakapan 2 orang yang ternyata sudah tewas secara misterius. Ia juga melihat seorang pria diburu oleh 4 orang bersayap. Tiba-tiba langit kilatan petir menyambar dan membunuh pria itu saat meminta tolong pada Nami. Nami langsung panik karena ini udah jelas bahaya besar. Sementara itu, Luffy lagi nunggu wafer tua diperbaiki untuk menuju Upper Yard. Namun mereka didatangi White Beret, pasukan polisi langit yang menuntut mereka atas pelanggaran masuk ilegal. Kapten McKinley minta mereka bayar denda 7 kali lipat, yaitu 7 miliar X-Tol per orang. Bandinginnya gini bro, 10.000 X-Tol aja satu berry. Kebayang berapa banyak tuh? Luffy dan Zoro udah mau ngamuk, tapi Usopp coba nenangin. Tiba-tiba Nami datang dan dengar jumlah dendanya. Dia refleks nabrak McKinley. Karena itu, mereka bisa kena hukuman awan, setara hukuman mati. Bro, setelah kejadian ribut dengan White Beret, Konis sempat nyuruh mereka kabur, mumpung kaptennya pingsan. Tapi, Luffy nggak mau pergi gitu aja. Nami coba bujuk semua kru, karena dia sendiri udah lihat langsung gimana ngerinya penghakiman surga tadi. Saat mereka masih debat, White Beret muncul lagi buat nangkap mereka paksa. Gaya bertarung mereka unik sih, tapi tetap aja Luffy dan yang lain gampang ngalahin mereka. Karena dianggap berbahaya, Kapten McKinley langsung naikin status mereka jadi penjahat nomor 2 dan akan dihakimi di Upper Yard. Nami makin panik dan ngajak semua kabur. Luffy malah santai, minta makan dulu ke Pagaya. Sementara Usopp minta perlengkapan buat perbaiki kapal. Bikin kesel sih, tapi ya itu Luffy banget ya bro. Sementara Nami, Robin, Chopper, dan Zoro balik ke kapal. Konis datang bilang ada arus menuju Cloud End dan White Sea. Tapi tatapan Konis aneh,
kayak menyembunyikan sesuatu. Ternyata itu semua adalah rencana White Beret buat membawa kru topi jerami ke Upper Yard. Begitu jangkar diangkat, kapal langsung goyang hebat. Nami nyuruh Chopper cepat angkat jangkar biar bisa kabur. Tapi tiba-tiba seekor lobster raksasa datang dan narik kapal mereka dengan kecepatan tinggi. Mereka bahkan nggak tahu kapal itu dibawa kemana. Zoro coba tebas si lobster tapi gagal. Ia sempat suruh Robin, Chopper, dan Nami lompat ke Laut Putih. Tapi Robin lihat banyak monster di bawah mereka. Bahaya di mana-mana, bro. Di tempat lain, Usopp melihat kapal mereka bergeser dari jauh. Nami dan kawan-kawan di kapal mulai panik karena kapal makin jauh terbawa lobster. Sementara itu, Luffy tanya arah ke Pagaya. Pagaya bilang kemungkinan mereka akan dibawa ke altar persembahan di Upper Yard. Dia menjelaskan bahwa cara menuju Upper Yard ada banyak jalur, tapi semuanya penuh resiko. Dan ada 4 pendeta kuat yang menjaga jalur tersebut. Luffy langsung ngebut pengen ke sana, tapi bingung mau pakai apa. Tak lama kemudian, Konis datang lagi dan bilang dia diperintah ayahnya untuk mengantar Luffy, Sanji, dan Usopp ke pelabuhan. Tapi sepanjang perjalanan wajah Konis kelihatan murung. Orang-orang juga menjauh karena Luffy dan kawan-kawan sudah dicap kriminal. Sampai akhirnya Luffy sadar kalau Konis gemetar sejak dari rumah. Konis pun jujur bahwa sebenarnya dia diperintah untuk menuntun mereka ke area yang akan membawa mereka ke tempat hukuman. Semua penduduk wajib melaporkan dan mengarahkan penjahat ke sana. Kalau tidak, mereka sendiri bisa dihukum. Konis dan Pagaya merasa kru topi jerami orang baik, makanya mereka nggak tega. Tapi sebelum Luffy sempat ngomong banyak, tiba-tiba turun cahaya penghakiman dewa dari langit. Luffy langsung gendong Konis buat menyelamatkannya, tapi cahaya petirnya terlalu besar. Untung Gunval datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Ia juga membawa Konis pergi agar tidak diganggu Enel. Bahkan Konis memanggil Gunval dengan sebutan Dewa. Setelah itu Luffy, Sanji, dan Usopp akhirnya berangkat pakai perahu karas sudah di Konis menuju Upper Yard. Begitu memasuki hutan, mereka langsung disambut jebakan-jebakan berbahaya. Luffy harus lincah menghindari serangan senjata terbang, bahkan muncul lintah langit besar yang ngikutin mereka. Sementara itu di altar persembahan, Nami, Robin, Zoro, dan Chopper benar-benar sudah dibawa ke Upper Yard. Mereka hampir dimakan hiu laut, tapi Zoro turun ke air dan lawan hiu itu meski gerakannya jadi berat. Setelah mengalahkan hiu langit, Zoro naik dan bilang dia mau jelajah lebih dalam ke hutan. Ia suruh Chopper tinggal memperbaiki Merigo dan jadikan kapal itu markas sementara. Nami dan Robin ikut Zoro, sedangkan Chopper, yang penakut, tetap sendiri di kapal sambil gemeteran. Di sisi Luffy, mereka tiba di area 4 gerbang percobaan. Mereka harus memilih satu untuk lewat. Luffy pilih gerbang percobaan bola. Awalnya tenang, banyak bola mengapung dan terlihat tidak berbahaya. Tapi saat Usopp sentuh satu, muncul ular. Ketika Sanji tendang bola lain, bola itu meledak. Lalu muncul pendeta hutan Satori, penjaga percobaan bola. Untuk menuju altar persembahan, mereka harus mengalahkan dia. Luffy coba mukul, tapi Satori dengan santai menghindar. Sanji curiga Satori bisa membaca gerakan mereka. Sementara itu Chopper yang sendirian ketakutan, tapi ingat Luffy pasti datang. Dia coba perbaiki Merigo, tapi palunya jatuh dekat hiu tadi. Kembali lagi ke Luffy. Ia, Usopp, dan Sanji babak belur dihajar Satori. Luffy sempat terjebak dalam pohon dan asal mukul bola-bola di sekitar. Bola itu malah terbang acak dan menghantam Sanji, Usopp, bahkan dirinya sendiri. Mereka mulai atur strategi buat ambil perahu dan kalahin Satori. Tapi belum sempat bergerak, Satori muncul lagi dan langsung menghajar Sanji keras. Di sisi lain, Nami melihat anak kecil masuk ke rongga pohon, seperti mengubur sesuatu. Nami langsung tanya ke Robin, dan Zoro apakah mereka juga melihat. Sedangkan di altar persembahan, Chopper berusaha jaga kapal dengan ketakutan. Untung dia menemukan peluit Gunval dan jadi merasa aman. Tapi belum sempat lega. Seorang pria datang naik burung dan bilang dia akan membunuh Chopper di tempat. Chopper panik dan langsung meniup peluit itu. Kembali ke Luffy, Sanji, Usopp, situasi makin kacau. Mereka kelelahan, babak belur, dan Satori masih berdiri dengan senyum mengejek. Pertarungan mereka di Skypiea baru saja dimulai, bro. Nantikan kelanjutan RC Skypiea Part 2 di channel Anime ini. Sampai jumpa dan terima kasih.